Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada pagi hari ini dalam ibadah raya ini. Kita percaya dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini. Amin. Ada yang mau sepakat dengan saya bahwa Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita? Angkat tangannya. Kita sepakat. Amen. Saya sangat percaya. Mari Bapak Ibu, salam kanan kiri, katakan Tuhan akan melawat hidupmu. Tuhan akan melawat hidupmu. Mari berdiri Bapak Ibu. Percaya ini waktunya Tuhan melawat kita umatnya. Pertobatan, kebangkitan terjadi di antara kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, bakarmu, bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran. Tuhan, beriku kasih kudus-Mu, beriku kasih kudus-Mu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini, di hati kita. Allah bukan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Hey. Sekali lagi. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu, bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran. Amin Tuhan. Dengan api urapan-Mu, minta kasih kudus itu melanda kita. Beriku kasih
hidup kita. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Buat setiap apa yang kami lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tepat seperti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami mau belajar tunduk Tuhan. Kami mau belajar memberi diri Tuhan kepadamu. Oh, Yesus, kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang menghadap Bapa kami. Kami datang menghadap Tuhan kami. Buatku melihat Engkau pagi ini Tuhan. Buat aku memandang Engkau pagi hari ini. Jelikan aku Tuhan. Jelikan aku. Jelikan hatiku. Jelikan mata rohaniku. Supaya aku memandang Engkau Tuhan. Supaya aku memandang pribadi-Mu. Yesus kami datang Tuhan, kami rindu Engkau, kami datang menyembah-Mu, kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Korban persembahan di atas mezbah-Mu. Ya ramase keralamase. Ya ralamase. Karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus, kekasih jiwaku. Kita mau menyenangkannya, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Tuhan, bawa kami, hati kami melekat, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, biar kami sejalan dengan firman-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Amin, amin. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, amin, sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jemaat saja, lekatkan hatiku, jemaat saja, lekatkan. Melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh Yesus, biarkan kami Tuhan, biarkan kami datang kepadamu, menyatakan kerinduan kami Tuhan, menyatakan kerinduan kami kepadamu, menyatakan kerinduan kami kepadamu. Bangkitkan kami Tuhan,
hanya untukku, hanya bagimu. Jamah kami Tuhan, jamah saya Tuhan, jamah umat-Mu, agar kami hidup bagimu, agar kami berjalan dalam terang-Mu, agar kami melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib-Mu, agar kami mengikuti-Mu seumur hidup kami, seumur hidup kami. Bangkitkan kami, oleh anugerah-Mu bangkitkan kami Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu Tuhan, bangkitkan kami, hidup dalam kehendak-Mu, melakukan yang Kau rindukan di hidup kami, di hari-hari kami. Ajar kami Tuhan mempersembahkan hidup kami di mezbah-Mu, mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, sampai kehendak-Mu terjadi, sampai kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Saat ini kami bawa hidup kami Tuhan, bawa kami lebih lagi, lebih lagi, lebih dekat, lebih dekat dengan-Mu. Hatiku melekat, hatiku melekat dengan-Mu, dengan hati-Mu, dengan rindu-Mu, dengan rencana-Mu Tuhan. Bawa kami, bawa kami, bawa saya, bawa umat-Mu Tuhan, melekat dengan-Mu, mengejar hadir-Mu, membawa hidup kami. Kuasa urapan-Mu Tuhan, kuasa urapan-Mu terjadi atas kami, melanda setiap kami Tuhan, melanda setiap hidup kami. Oh, kami bersukacita hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersukacita karena punya Allah yang mengatur jalan-jalan dalam hidup kami. Kami bersukacita karena kami tidak hidup dalam kesia-siaan, karena kami tidak hidup dalam yang sia-sia, tapi kami dibawa hidup dalam rencana-Mu yang ajaib. Kami bersuka, kami bersuka, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau masukkan kami dalam rencana-Mu, Kau layakkan kami, Kau libatkan hidup kami dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, amin, amin, amin Tuhan, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau masukkan kami dalam rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Rancangan kami sangat rapuh, tapi rancangan Tuhan sangat tepat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh Tuhan,
Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran amin perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, katakan Bapakku. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku. Lihat betapa herannya perbuatan Allah kita. Perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, ajar ku mengerti, amin, segala rencanamu. Ajar kami berserah Tuhan, ajar ku berserah hanya pada. Minta Tuhan pimpin langkah kita, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapa kami. Bapakku ajaib segala rencanamu, Tuhanku heran perbuatanmu, amin. Tuhanku ajaib, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, biarlah menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu
terjadi Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami percaya pagi ini Roh-Mu yang menerobos ke dalam pikiran kami, ke dalam jiwa kami, bahkan ke dalam hati kami. Kami percaya bahwa apa yang mustahil menurut kami tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Amin. Mari Bapak Ibu kau bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi persoalan dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus menerobos pikiranmu, izinkan Roh Kudus menerobos hatimu saat ini. Bila hadiratnya menerangi pikiranmu, hadiratnya menerangi hatimu. Sehingga kau tidak dibatasi oleh apapun untuk kau datang kepada Tuhan. Kau tidak dibatasi oleh pikiranmu, kau tidak dibatasi oleh masa lalumu. Engkau merdeka oleh karena Kristus sudah memerdekakan engkau hari ini. Ketika engkau di dalam hadirat Tuhan, kau bebas untuk melihat ketahtanya Tuhan. Engkau bebas untuk melihat, memandang wajah Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun engkau, membawa engkau menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya di tempat ini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kau ku sembah. Kau ku sembah, oh kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, oh kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa ketika kami mulai menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, maka dari hati kami akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Bila hari ini Tuhan, di dalam hati kami mengalir
aliran-aliran kehidupan seperti air sungai yang terus mengalir, memenuhi hidup kami, membasahi hati kami, membawa kami semakin dalam untuk mengenal Engkau secara pribadi. Biar hadirat-Mu Tuhan membawa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus terus bekerja tengah-tengah kami. Saat kami mendengar firman-Mu, saat kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang menerjemahkan ke dalam hati kami, ke dalam jiwa kami, ke dalam pikiran kami, akan maksud dan tujuan Allah, akan kerinduan Allah, akan hati Allah terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu juga kepada setiap kami yang mendengarnya. Hingga firman itu tidak pernah terbatas, menerobos pikiran, jiwa dan hati kami. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Baiklah engkau yang percaya bisa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga menyapa untuk saudara kita yang ada di Zoom. Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita semua. Jadi bahwa saya percaya bahwa sekalipun secara fisik kita terpisah, tapi roh kita sama. Ya, ada pertemuan di udara, firman Tuhan katakan ya. Ada kesatuan roh dan terjadi lawatan. Saya percaya bahwa terjadi lawatan juga di saudara yang mungkin sedang bergabung di link Zoom ya. Biar hadirat Tuhan juga boleh menjamah Bapak Ibu saudara yang ada di sana dan kita sama-sama menikmati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam dimensi roh. Ya, temanya adalah hidup dalam dimensi roh. Mari kita sama-sama lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 6. Oke, semuanya bawa Alkitab ya. Oke, yang sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah mau, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi ini teks ayat kita dari Roma pasal 8 ayat 5 sampai ke 6. Tapi sebelum kita membahas tentang ayat firman Tuhan ini, kita perlu tahu Bapak Ibu Tuhan, latar belakang kenapa Paulus menulis ya, surat di Roma ini. Ya, kita perlu ya, kenapa kita perlu ya ini sedikit kita belajar ya. Kenapa kita perlu mengerti dan kita perlu tahu latar belakang dari kenapa Paulus menulis surat di Roma ini ya, terkait hal ini yang kita baca. Ya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita lihat bagaimana Paulus banyak menulis tentang hukum Taurat. Paulus menulis tentang aturan-aturan hukum Taurat. Ya. Jadi latar belakang kenapa Paulus akhirnya digerakkan Tuhan untuk menulis ya, tentang apa yang kita baca ini. Ya. Rupanya di jemaat di Roma, ya pada waktu Paulus ada di Roma, di jemaat itu ada dua kelompok. Ya. Satu kelompok orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum Taurat dan orang Yahudi dan orang non Yahudi. Ya. Jadi latar belakangnya karena ada jemaat yang artinya bahwa memang ada orang-orang Yahudi yang masih kental dengan hukum Taurat. Ya. Dan
ada kelompok yang mereka bukan orang Yahudi. Artinya mereka secara kebiasaan mereka tidak biasa dengan adat istiadat dengan kehidupan Yahudi. Ya, kalau kita baca di ayat 6 kita lihat bagaimana Paulus menulis tentang hukum Taurat, ya, tentang hukum-hukumnya, ya, tentang bagaimana dikatakan bahwa ya bahwa keselamatan itu tidak tergantung kepada hukum Taurat, tapi kepada kasih karunia. Ya. Jadi di sini Paulus mau menegaskan bahwa keselamatan, pembenaran itu bukan lagi didasarkan oleh ketaatan kita kepada hukum Taurat, tapi lebih kepada kasih karunia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang ada dua cara pandang yang berbeda sehingga Paulus perlu menegaskan itu. Ya, kita bisa juga lihat kalau Bapak Ibu pernah membaca juga di dalam satu ketika Rasul Paulus pernah menegur Rasul Petrus, ya. Karena di situ dia masih kuat, dia masih kokoh bahwa dia adalah orang yang karena dia orang Yahudi, dia harus melayani orang-orang Yahudi. Satu ketika dia makan dengan kelompok orang-orang non-Yahudi. Ya. Tapi ketika ada ya rasul-rasul lain datang, tiba-tiba dia menjauhkan diri. Sehingga Paulus kita nggak boleh munafik dong gitu. Nggak boleh munafik. Paulus menegur, mengingatkan kepada Petrus. Jadi ini penting untuk kita mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu melihat latar belakang? Ya kita perlu mempelajari juga apa sih budayanya, apa latar belakangnya. Tujuan supaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita nggak lari dari konteksnya. Ya kadang-kadang karena kita sedang semangat, ketika kita merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang dalam pikiran kita itu coba kita gali. Tapi kadang-kadang akhirnya kita lari dari konteksnya. Gitu. Makanya kita perlu ya sedikit belajar juga apa yang melatar belakangi, kenapa anggaplah Rasul Yohanes atau Rasul Petrus menulis tentang ya pasal yang kita baca. Ya sekarang kita sudah lebih gampang lah untuk kita ya kita ada bantuan Google, ada bagian kita bisa belajar di situ. Sehingga ketika nanti kita merenungkan firman Tuhan, kita tetap nggak lari dari konteksnya. Sehingga kita terus akan dipimpin Roh Kudus mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita merenungkan, Tuhan akan menuntun kita sehingga kita nggak lari, ya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jelas sekali bahwa di sini Paulus sedang menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa pembenaran bukan karena usaha manusia, melainkan karena iman. Keselamatan bukan hasil dari menjalankan hukum Taurat, melainkan kasih karunia. Amin. Ya, jadi itu penting untuk kita sedikit mengerti ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, supaya karena kadang-kadang kita terlalu bebas ya memikirkan, kita merenungkan terlalu bebas sehingga kita lupa akan konteks daripada firman yang kita baca, gitu. Ya sehingga ya ada istilah cocokologi, mencocok-cocokkan, gitu. Ya. Kita bebas memang untuk kita merenungkan, kita mau tanya kepada Tuhan, tapi jangan sampai akhirnya kita lari dari konteks yang memang apa yang sedang penulis tuliskan, tujuannya apa gitu. Oke, mari kita kembali kepada Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6. Ya, dikatakan situ bahwa ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mari kita lihat situ ya. Paulus ya, di situ membandingkan ya. Paulus membandingkan dua cara hidup. Ya. Yang pertama cara hidup seperti apa? Hidup menurut apa? Hidup menurut daging. Dan satu? Ya, jadi Paulus ya di situ dia membandingkan dua cara hidup. Ya, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Betul ya, dua aja ya, enggak tiga ya. Betul? Dua ya. Cek betul baik-baik dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang
dari daging, mereka yang hidup menurut roh memiliki hal-hal yang dari roh. Jadi ada dua cara hidup. Jadi ada jemaat yang hidup menurut daging, ada jemaat yang hidup menurut roh. Tapi kadang-kadang orang-orang suka menambahkan sendiri. Hidup menurut daging iya, hidup menurut roh juga iya. Berarti di mana dia? Di mana dia? Di tengah-tengah. Kok ketawa Bapak Ibu? Jangan coba lihat dulu kanan kirinya. Kenapa tertawa? Yang tertawa coba tanya, kenapa Anda tertawa? Jadi kadang-kadang kita ini suka suka mungkin modifikasi gitu ya, modifikasi, menambah-nambahkan ya. Ya di Alkitab memang ada tulis juga gitu ya. Di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tapi karena saking canggihnya dia menambahkan lagi gitu ya. Tengah-tengah, transgender. Ya. Oke, kita kembali ke Roma ini tadi. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Jelas di sini ditulis bahwa jadi Paulus membandingkan dua cara hidup menurut daging dan hidup menurut roh, ya. Tidak ada 50-50. Ya, tidak ada 50-50. Real, ya. Hidup menurut daging atau menurut roh. Mari kita lihat dulu, ya. Kita jalan-jalan dulu ke kitab Wahyu dulu. Kita jalan-jalan dulu kitab Wahyu. Pasal 3 ayat 15 sampai 6 bisa satu orang bacakan? Oke, silakan satu orang bisa baca atau kita baca bersama-sama ya, supaya kita bisa menikmati firman Tuhan ini bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16, 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Jadi ketika ada orang yang memilih untuk di tengah-tengah, Alkitab katakan apa? Akan diapakan? Dimuntahkan. Artinya bahwa kenapa Paulus hanya menulis dua cara hidup itu? Pilih. Kalau mau cara daging ya sudah cara daging aja. Kalau umur roh ya cara roh aja. Jangan ada di tengah-tengah karena kata kitab Wahyu itu sia-sia. Artinya kalau memang mau hidup ya puas-puasin aja hidup menurut daging. Ya kan? Kalau mau hidup secara daging ya sudah hidup secara daging. Tapi jelas dikatakan bahwa ketika kita memilih hidup menurut daging maka hasilnya apa? Dikatakan apa? Maut. Upahnya maut. Tapi ketika kita memilih hidup menurut roh, upahnya apa? Hidup penuh dengan apa? Damai sejahtera. Jadi pilihannya cuma dua. Hidup mau menurut daging atau hidup menurut roh. Ya. Karena ketika engkau memilih di tengah-tengah sia-sia. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah, ya, hidup menurut daging hidup menurut daging iya, hidup menurut roh juga iya. Ya, ambil separuh-separuh gitu ya. Dikatakan bahwa kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Artinya tidak berkenan. Tuhan tidak mau. Nah, karena itu kita perlu mengerti. Kita perlu belajar. Mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh. Ini yang kita akan sama-sama pelajari. Gitu ya. Mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh. Ya, perhatikan harus, bukan perlu, tapi harus hidup dalam dimensi roh. Ya. Yang pertama, ya, ketika kita memilih untuk hidup dalam dimensi roh, ya, artinya hidup dalam dimensi roh membuka kesadaran baru tentang realitas rohani, Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup dalam dimensi roh itu membuka kesadaran baru tentang realitas rohani. Artinya apa? Bahwa realita hidup secara rohani itu lebih tinggi dibandingkan
realita hidup secara daging. Ya, sesuatu yang kita perlu renungkan. Artinya ketika gini, seringkali ketika kita mungkin Bapak Ibu dulu sebelum mengenal Tuhan, ya, cenderung kita lebih menggunakan mata jasmani kita. Contohnya dalam persoalan, dalam masalah, ya kan? Ketika masalah datang, kadang-kadang kita mau menggunakan mata jasmani kita, melihatnya dengan mata jasmani kita, ya. Sehingga timbullah yang namanya ketakutan, ya, asumsi yang kemana-mana. Pernah nggak seperti itu? Jadi ketika Bapak Ibu mengalami persoalan, jadi asumsinya itu sudah yang kebanyakan yang masuk apa? Hal-hal yang positif atau negatif? Negatif. Mulai mikirkan, nanti begini, udah mulai terpikir yang negatif muncul. Akhirnya apa? Pikiran mulai dibatasi, ya. Dibatasi sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Mengapa Tuhan izinkan persoalan mampir dalam hidup kita? Kita nggak bisa melihat kenapa masalah diizinkan singgah dalam kehidupan kita. Ya. Yang ada hanya ketakutan. Waduh, nanti begini, nanti begini. Ya, baru-baru ini terjadi, ya, teman saya. Jadi satu ketika, ya ini bicara grup WhatsApp, gitu ya. Satu ketika dia dikeluarkan dari grup WhatsApp, gitu ya. Saya nggak tahu dia dikeluarkan. Ya, dia cerita kepada saya, wah, saya ini kayaknya dikeluarkan karena saya minoritas. Ya, kebetulan memang dia orang Chinese, Kristen juga. Dan di grup WhatsApp kebanyakan dari latar yang kebanyakan non Kristen gitu, kebanyakan secara suku juga kebanyakan orang lokal gitu. Jadi ketika dia cerita, makanya nih aku dikeluarkan gara-gara ini. Karena dia bercerita seperti itu, saya tanyalah kepada adminnya, kepada orang pengurusnya, kenapa dikeluarkan? Teman saya dikasihlah penjelasan begini. Rupanya berbeda dengan apa yang disampaikan teman saya. Kok dia berbeda? Kenapa dia berpikir dia dikeluarkan karena orang nggak suka sama dia karena dia minoritas? Setelah saya tanya di grup, rupanya bukan itu masalahnya. Kita bisa lihat di situ. Artinya bahwa kadang-kadang ketika seseorang mengalami persoalan, hal-hal yang negatiflah yang sering muncul dalam pikiran kita. Makanya Paulus mengingatkan, jangan hidup menurut keinginan. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Silakan Bapak Ibu kita berdiri. Mari kita terus mengikut Tuhan seumur hidup kita, amin ya. Amin, sepanjang hidup kita mengikut Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di mari kita ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap
Tuhan. Silakan Pak Wanto, Pendeta Waktu mau nutup kita dalam doa berkat. Mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biar kami menjadi jemaat yang kuat di hadapan Engkau Tuhan. Jemaat yang terus berdiri kokoh Tuhan. Kami percaya bahwa gelombang apapun dalam kehidupan ini tidak akan menggoyahkan kepercayaan kami kepada Engkau. Ketika kami melekat kepada Engkau, ketika kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun dunia ini sedang bergejolak, dunia ini sedang tidak baik-baik, tapi kami orang yang berharap kepada Engkau. Akan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Akan terus berlindung kepada Engkau. Akan bernaung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa memberkati seluruh persembahan yang kami kumpulkan. Yang kami percaya bahwa apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Untuk menopang pelayanan ini Tuhan. Untuk menegakkan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Nah, berdoa, Engkau yang memberkati mereka. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dalam usaha mereka diberkati. Roh yang takut akan Tuhan ada dalam hati setiap umat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya bahwa segala persembahan kami, pujian kami, nyanyian kami menjadi sesuatu yang harum yang menyenangkan hati Engkau. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah apa yang kau terima hari ini menjadi sesuatu yang mengubah hidupmu, memimpin hidupmu kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah engkau yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang. Berikan salam. Oke.